Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Iya, alhamdulillah, senang sekali ya. Eh, Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, semoga dengan berdoa tadi dapat memperlancar apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mohon maaf, ini saya juga masih belajar, jadi mungkin nggak bisa lancar ya. Kita kali ini akan membahas tentang sekolah yang memerdekakan anak ya, sekolah yang memerdekakan anak. Izinkan saya untuk share screen ya, Bapak Ibu. Ya. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Belum Bu? Belum. Ya. Ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Nah, ini nanti waktunya saya kurang lebih sampai jam berapa ya? Jam 13.40 Ya. 20 menit. 20 menit. Berarti sekarang 13.20 berarti sekitar 13 berapa? 13.60. Berapa jadinya saya sampai jam berapa? Sekarang 13.20. Berarti sampai jam 13.40 nggih, Bu Nining, Pak Parman? Ya Bu. Ya. Saya izinkan dulu untuk perkenalkan diri. Kata orang kalau tidak tak kenal maka tak sayang, maka saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eni Lestari. Hobi saya mungkin di situ berkreasi, tapi berkreasinya tentang apa ya? Alamat sekolah di SD Negeri 1 Jambiroso, Temanggung. Mungkin dari perkenalan saya ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya Bu, bisa lanjut. Ya, lanjut ya. Lanjutnya, nah kita akan bahas tentang yang apa itu sekolah penggerak. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa itu sekolah penggerak. Bu Nining, mungkin apa itu sekolah penggerak dari materi-materi kita yang sudah kita dapatkan, mungkin sudah dapat menyimpulkan apa sih sekolah penggerak itu? Sekolah Atau yang menggunakan kurikulum merdeka. Iya, bagus. Mungkin dari Pak Parman mau menambahi? Pak Parman, ini di mikrofonnya sudah bisa mendengar suara saya, Pak Parman? Tadi Pak Parman terkendala di mikrofonnya itu ya, kayaknya ya. Belum bisa nih Pak Parman.
Ya, saya lanjutkan aja ya Bu Nining ya. Ya, lanjut, Betul Bu. sekali tadi apa yang diungkapkan Bu Nining, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang apa tadi Bu Nining? Yang Sekolah yang menggunakan kurikulum oh merdeka. iya, sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Ya, kita akan bahas tersebut. Nah, ini ya, merdeka di sini. Sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Merdeka di sini mempunyai arti yang merupakan singkatan ya dari pilar-pilar yang akan kita laksanakan pada sekolah merdeka ini. Ya, Bu. Ya, yang pertama yaitu di merdeka itu ada huruf M. Berarti apa itu? M itu minta tolong Bu Nining untuk dibacakan. M itu berarti Mulai dari diri. ya, mulai dari diri ya, mulai dari diri. Terus selanjutnya setelah M ada huruf E yaitu Eksplorasi konsep. eksplorasi konsep. Selanjutnya Ruang kolaborasi. terus Refleksi terbimbing. ya, selanjutnya Demonstrasi kontekstual. ya, terus Elaborasi pemahaman. ya, terus Koneksi antar materi. ya, terus yang Aksi nyata. iya, jadi merdeka itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai pelopor ya, sebagai sekolah penggerak, berarti dimulai dari guru-guru di sekolah penggerak itu yang harus melaksanakan kurikulum merdeka ya. Selanjutnya yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu menggali konsep yang ada di kurikulum yang ada di kurikulum merdeka itu ya. Terus selanjutnya ruang kolaborasi itu adalah gabungan ya, maksudnya ruang kolaborasi itu adalah diskusi dari sesama guru di sekolah tersebut. Yang selanjutnya R itu refleksi terbimbing, kita mengadakan kajian ulang, refleksi, terus demonstrasi kontekstual menuju perubahan pola pikir. Jadi yang di penggerak itu harus menuju perubahan pola pikir. Jadi kurikulum kita yang lama mungkin masih sudah bagus tapi masih ada sedikit yang harus disempurnakan. Jadi harus pola pikirnya dirubah. Selanjutnya elaborasi pemahaman, menyimpulkan dan koneksi antar materi pada pembelajaran, dan yang terakhir aksi nyata harus diwujudkan dengan aksi nyata, dengan tindakan kita. Tindakan apa yang akan kita lakukan di sekolah penggerak ini? Ya, mungkin dari situ, mungkin dengan itu ada yang mau ditanyakan, Bu Nining, Pak Parman? Sementara belum, Bu. Sementara ya, terima kasih. Ini Pak Parman sudah bisa belum ya mikrofonnya? Belum kayak. Kelihatannya terkendala dengan sinyal. Oh ya nggak apa-apa. Saya lanjutkan saja. Nah, di sekolah penggerak itu yang utama adalah kita akan mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 4 ya, yaitu yang pertama semboyan Ki Hajar Dewantara, yang kedua Merdeka Belajar, yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang keempat adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama semboyan Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu sudah
tahu semua ya, sudah hafal semua. Semboyan Ki Hajar Dewantara itu apa, Bu Ning? Ing ngarsa sung tulodo, ing Iya. madya mangun karsa, tutwuri handayani. Iya, benar sekali, Bu Nining. Ya, ini filosofi Ki Hajar, semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ing ngarsa sung tulodo. Ing ngarsa sung tulodo itu yang berarti di depan kita harus menjadi teladan, ya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah memberi semangat, dan yang ketiga tuturi handayani, di belakang kita harus selalu memberi dorongan. Mungkin itu sudah sangat kita hafal ya sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat melekat, sangat populer di kalangan pendidik seperti kita. Mungkin ada yang akan disampaikan tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, ada Bu Nining? Enggak dulu ya. Dulu, Bu. Ya. Saya lanjutkan, yaitu yang selanjutnya Merdeka Belajar. Apa yang Ibu ketahui tentang Merdeka Belajar? Mungkin Bu Nining sedikit memberikan apa jawabannya, apa yang Anda ketahui tentang Merdeka Belajar? Merdeka itu artinya bebas. Jadi merdeka belajar itu artinya orang yang bebas melakukan kegiatan belajar. Iya, betul ya. Merdeka itu memang benar artinya bebas. Jadi kita belajar sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, ini dari jawaban pertanyaan Bu Nining tadi benar. Sekarang coba di sini ada pertanyaan yang harus dijawab. Mungkin ini jadi Bu Nining terus ya, karena Pak Parman belum bisa itu, Bu Ning. Ya. Belum bisa. Nggak apa-apa, Bu, lanjut aja. Ya, nggak apa-apa ya, Bu Nining terus ya. Ini ada pertanyaan yang coba kita diskusikan ya. Jika ada 30 siswa dengan 30 minat belajar, dapatkah Anda melaksanakan pembelajaran? Bagaimana caranya? Gimana menurut Bu Nining? Kan tadi Merdeka Belajar itu berarti kan yang pertama diklasifikasikan dulu mungkin ya, dibuat kelompok-kelompok gitu mungkin ya. Kalau ada 30 siswa dengan minat, ya dibuat kelompok, disesuaikan dengan minat belajar siswa. Iya, betul. Nah, itu harusnya kalau kita mau mau membuat mereka merdeka belajar, kita harus mengelompokkan sesuai dengan bakat masing-masing mungkin ya. Memang kita sebagai guru memang harus memfasilitasi ya. Nah, itu caranya mungkin dengan dikelompokkan sehingga kita bisa tahu, oh kelompok yang ini ada berapa anak, kita harus melakukan pembelajaran seperti ini. Ya, benar sekali Bu Nining. Terus yang kedua, jika siswa memiliki nilai akademik yang jelek, sementara nilai non-akademiknya bagus, apakah bisa naik kelas? Gimana? Bisa. Bisa, iya, bagus. Berarti Bu Nining sudah konsep merdeka belajarnya itu sudah bagus ya. Ya caranya kita harus menyampaikan materi tidak harus sama satu anak itu dengan anak yang lainnya. Nah, berarti itu bisa, bagus, benar. Jika yang ketiga sekarang, jika Anda memiliki siswa yang berkelakuan baik, contohnya suka mengganggu teman sekelas, berkelahi, dan mengganggu teman lainnya gitu, apa yang Anda lakukan? Yang pertama didiagnosis dulu, Bu, kira-kira masalahnya apa untuk anak ini? Iya. Latar belakangnya apa, mengapa dia suka berkelahi?
Ya, ya, ya. Ya, betul sekali Bu Nining. Berarti kita akan mencari permasalahan anak tersebut ya. Berarti kan kalau kita sudah mencari permasalahan anak tersebut, kenapa kok seperti itu? Berarti kita ada pendampingan khusus untuk anak tersebut ya. Ya. Itu pendampingan khusus tersebut. Anak itu harus mungkin tidak bisa disamaratakan dengan siswa yang lain. Mungkin ada yang membuat anak tersebut seperti itu. Ya. Yang keempat, jika menurut Anda ada siswa yang tidak memiliki kreativitas apapun, bagaimana sikap Anda sebagai seorang guru? Mungkin hampir sama ya, kita perlu apa, Bu Nining, perlu mendampingi ya. Iya. Iya, kita juga perlu mendampingi siswa-siswa seperti itu. Kadang mereka punya kreativitas, tapi untuk mengungkapkannya itu kadang yang mungkin agak susah. Jadi kita memerlukan pendampingan khusus supaya anak tersebut bisa mengungkapkan begitu. Terus yang kelima, jika ada siswa memiliki ide unik, misalnya saat pembelajaran renang karena jauh dari kolam renang, maka dilaksanakan di sungai. Namun keadaannya bahaya, banjir, arusnya deras, apa yang Anda lakukan? Mendampingi anak. Iya, betul Bu Nining. Benar sekali jawaban Bu Nining. Mendampingi dan memberikan pengarahan ya. Memberikan pengarahan supaya anak itu tidak kecewa, supaya jadi menjelaskan, oh kenapa sih kok hal yang seperti itu tidak boleh kita lakukan. Kita berenang pada saat bahaya, pada saat mungkin ada banjir, arus besar. Jadi memberikan arahan kepada anak tersebut kalau hal yang akan dilakukan itu berbahaya. Benar sekali Bu Nining. Jadi kita harus melakukan hal yang membuat anak tersebut tidak merasa diabaikan oleh kita, gitu ya. Mungkin Bu Nining ada yang mau nambahi lagi? Kalau tidak ada, jadi Merdeka Belajar itu anak diberi kebebasan dalam belajar, tetapi tetap diberikan tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di dalam kelas kita bisa memulai dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu jadi sebelum pembelajaran dilakukan dulu supaya nanti anak-anak itu berkomitmen dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Terus pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan kebutuhan siswa. Capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi memberikan kebebasan siswa untuk berpendapat. Itu. Selanjutnya, tadi yang filosofi Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman ya. Sebentar Bu Ning. Oh iya ya, sebentar. Untuk yang selanjutnya yaitu kodrat alam. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam, Bu Ning? Kodrat alam adalah satu keadaan di mana sumber dari keadaan itu adalah faktor alam. Iya, iya betul sekali. Sesuai dengan alam ya. Jadi kodrat alam itu tumbuh sesuai dengan lingkungan, faktor geografis tempat anak tersebut tinggal, tempat sekolah penggerak itu berada ya. Jadi mungkin sekolah yang berada di perkotaan dengan sekolah yang berada di
pedesaan akan lain ya nanti kurikulumnya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial bermasyarakat, kodrat anak yang suka bermain. Nah itu. Terus yang kodrat zaman itu disesuaikan dengan kondisi perkembangan iptek. Mungkin di masa pandemi ini kita bisa merasakan sekali ya. Jadi pembelajarannya juga harus menggunakan teknologi ya yang mungkin dulu-dulu tidak pernah kita lakukan dengan Zoom, dengan WA, dengan Jimit. Tapi sekarang kita sebagai guru, sebagai sekolah penggerak harus melakukan hal tersebut. Pak Parman sudah bisa belum itu Bu Ning? Belum. Sudah, kelihatannya sudah Bu. Sudah. Gimana Pak Parman? Bisa mendengarkan suara saya tidak Pak Parman? Belum ya? Ya sudah. Bu Nining ada yang mau ditambahkan mungkin dari paparan tadi? Sudah lengkap Bu. Kelihatannya ya. sudah cukup. Ya. Selanjutnya tadi yang profil pelajar Pancasila ya. Kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 pilar yang menopang pelajar Pancasila. Itu yang pertama, saya minta tolong dibacakan Bu Nining. Ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua, mandiri. Ya. Yang ketiga, berkebinekaan global. Ya. 4, bergotong royong. Ya. 5, bernalar kritis. Ya. Yang keenam, kreatif. Iya. Betul sekali. Jadi profil pelajar Pancasila ini yaitu tujuan yang akan kita tuju di kurikulum penggerak ini, kurikulum sekolah yang memerdekakan anak ini ya. Yang selanjutnya pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu harus kita biasakan dengan pembiasaan karakter ya. Setiap harinya harus kita biasakan. Terus mandiri, yang ketiga bernalar kritis, terus yang keempat berkebinekaan global, mau menerima perbedaan budaya, terus yang kelima gotong royong, dan yang keenam kreatif. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa disampaikan karena waktunya juga sudah ada keterbatasan waktu. Dari Bu Nining, dari Pak Parman mungkin ada yang atau ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti ada tugas-tugas kelompok yang mungkin dikerjakan setelah kita melakukan Google Meet ini ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki priye nganu Mbak, nyetop nganu deh rekamane. Akhirnya. Ini kok nggak keluar? Di sini. Ini kok malah anu Stopnya Bu. Stop screen. Ini. Ini berhenti merekam. Oh iya. Ya, izinkan. Ya, sudah Bu Nining gimana?
Ya, Slide, Bu. masih merekam ini Pak? Enggak? Berhenti. Berhenti. Oh iya, berhenti merekam.